Perkenalkan, nama saya Gita Devianti, NIM 403-2023-013 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 4 Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Ibu Kartini SOSME. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kelompok pertama dengan judul Konsep Dasar, Bentuk-bentuk, dan Proses Komunikasi Bisnis Syariah. Oke, di sini saya akan membahas pembahasan pertama dengan judul Definisi dan Konsep Dasar Komunikasi Bisnis Syariah. Yang pertama, definisi komunikasi bisnis syariah. Jadi, komunikasi tidak terlepas dari kata bisnis. Bisnis selalu menggunakan komunikasi baik secara verbal ataupun non-verbal. Oleh karena itu, komunikasi sangat berperan penting dalam bisnis, di mana komunikasi yang efektif dalam berbisnis akan mencapai keberhasilan dari sebuah usaha. Dalam komunikasi terdapat dua bentuk umum. Yang pertama, penciptaan pesan atau penciptaan pertunjukan atau yang disebut dengan display. Dan yang kedua, penafsiran pesan atau penafsiran pertunjukan. Dalam perspektif Islam, yang dimana komunikasi untuk mewujudkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut hubungan secara vertikal, tidak hanya itu, komunikasi juga untuk menegakkan komunikasi secara horizontal, yaitu hubungan secara manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi Islam merupakan proses penyampaian suatu informasi dari komunikator kepada komunikan yang dilakukan sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip Islam yang terkandung dalam nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Dalam Islam, melakukan komunikasi diperlakukan etika yang baik. Dalam hal ini, Islam telah memberikan tuntunan kepada umat manusia melalui Al-Quran bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Rasulullah SAW pun telah memberikan contoh dan teladan dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah bagaimana menjadi komunikator yang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan khususnya menjalankan bisnis. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan seorang pedagang yang menerapkan bisnis Islami dalam bentuk nilai-nilai sidik, amanah, tablik, dan fatwa. Baik, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu bentuk-bentuk komunikasi bisnis syariah. Komunikasi bisnis dalam Islam memiliki bentuk yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, amanah, transparansi, dan tidak mengandung unsur riba seperti gharar serta masyir. Secara umum, ada dua bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam komunikasi bisnis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Ada dua bentuk dasar komunikasi yang digunakan dalam bisnis, yaitu yang pertama, komunikasi verbal. Saya akan menjelaskan komunikasi verbal. Apa sih itu komunikasi verbal? Jadi, komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk yang lazim digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pihak lain melalui lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal ini memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik sehingga tujuan dalam komunikasi tercapai dengan baik. Komunikasi verbal ini memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik sehingga tujuan dalam komunikasi tercapai dengan baik. Keuntungan menggunakan komunikasi verbal ini karena menggunakan lisan atau berbicara, di mana proses pengiriman pesan dilakukan baik menggunakan media atau langsung sehingga memperoleh tanggapan atau umpan balik dengan cepat. Dan yang kedua, adanya komunikasi nonverbal. Jadi saya akan menjelaskan komunikasi nonverbal. Tadinya sudah saya jelaskan komunikasi verbal, selanjutnya saya akan menjelaskan komunikasi nonverbal. Jadi, menurut teori antropologi, sebelum manusia menggunakan kata-kata, mereka telah menggunakan gerak-gerakan tubuh. Bahasa tubuh sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi nonverbal memiliki sifat kurang terstruktur, sehingga komunikasi nonverbal sulit untuk dipelajari. Komunikasi nonverbal memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan komunikasi verbal. Pesan-pesan yang disampaikan melalui bahasa nonverbal memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan pesan-pesan yang disampaikan melalui kata-kata komunikasi verbal karena sifatnya yang spontan. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dengan judul Proses Komunikasi Bisnis Syariah.
Jadi, komunikasi bisnis dalam konteks syariah adalah suatu bentuk interaksi yang dilakukan antara pelaku bisnis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Bisnis syariah tidak hanya menitik beratkan pada keuntungan finansial semata, tetapi juga pada berkelanjutan sosial dan keberkahan yang sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip utama yang membimbing komunikasi bisnis syariah adalah transparansi, kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum Islam yang melarang segala bentuk praktik yang tidak sesuai dengan syariah, seperti riba, gharar, dan masyir. Adapun proses komunikasi bisnis syariah, yang pertama adanya prinsip kejujuran dan transparansi. Kejujuran adalah salah satu nilai utama yang ditekankan dalam bisnis syariah. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan jujur, tanpa menipu atau memberikan informasi yang salah. Dalam komunikasi bisnis, hal ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai produk, harga, dan ketentuan lainnya. Sebagai contoh, seorang pedagang diwajibkan untuk memberikan hasil kondisi barang yang dijual, apakah barang itu cacat atau tidak, serta memberikan informasi yang jelas mengenai harga atau kualitas produk. Dan yang kedua, menghindari gharar atau ketidakpastian. Gharar dalam konteks ekonomi merujuk pada ketidakpastian yang tinggi dalam suatu transaksi yang seringkali berujung pada kerugian bagi salah satu pihak. Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur gharar karena bisa merugikan salah satu pihak yang terlibat. Oleh karena itu, komunikasi dalam bisnis syariah harus menghindari segala bentuk informasi yang tidak jelas atau ambigu yang dapat menimbulkan ketidakpastian atau kebingungan bagi pihak lain. Yang ketiga, menghindari riba atau bunga. Riba adalah tambahan yang dibebankan pada pinjaman yang tidak sah menurut syariah Islam. Islam sangat melarang riba, praktik riba dalam segala bentuknya, baik dalam pinjaman pribadi, bisnis, atau investasi. Oleh karena itu, dalam komunikasi bisnis syariah sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi yang melibatkan riba. Dalam praktiknya, komunikasi bisnis syariah harus mengedepankan bentuk transaksi yang adil seperti dalam jual beli yang disepakati oleh kedua belah pihak, tanpa melibatkan bunga atau biaya yang tersembunyi yang merugikan. Dan yang keempat, adanya etika dalam negosiasi dan persetujuan. Dalam bisnis syariah, etika dalam komunikasi sangat ditekankan. Negosiasi dalam bisnis harus dilakukan dengan penuh rasa hormat dan saling menghargai antara pihak yang terlibat. Tidak ada pihak yang boleh merasa dirugikan atau dipaksa untuk menerima ketentuan yang tidak mereka disetujui. Proses komunikasi harus berbasis pada prinsip keadilan sehingga setiap pihak merasa puas dan adil dengan hasil kesepakatan yang dicapai. Dan yang kelima, adanya penting keterbukaan dalam komunikasi. Dalam bisnis syariah, keterlibatan atau transparansi menjadi salah satu aspek utama dalam komunikasi. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus menyampaikan informasi yang lengkap, jujur, dan tanpa menyembunyikan apapun yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain. Dan yang keenam, adanya kepatuhan terhadap hukum Islam. Komunikasi dalam bisnis syariah yang harus mematuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku, baik dalam hal keuangan, produksi, maupun distribusi barang atau jasa. Setiap transaksi yang dilakukan harus mengikuti pedoman syariah yang telah ditetapkan, termasuk prinsip-prinsip seperti zakat, keadilan, dan larangan terhadap praktik haram. Dan yang ketujuh, adanya menjaga hubungan yang langgeng. Islam mengajarkan bahwa hubungan bisnis seharusnya lebih dari sekedar transaksi jangka pendek, tetapi harus berorientasi pada kelanjutan dan keberkahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, komunikasi dalam bisnis syariah tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan materi, tetapi juga untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi semua pihak, baik secara finansial maupun sosial. Komunikasi yang baik yang dilandasi oleh rasa saling percaya dan menghormati akan memperkuat hubungan antara pelaku bisnis.
Oke, proses komunikasi dalam bisnis syariah berfokus pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada kejujuran, keadilan, transparansi, dan penghindaran praktik yang bertentangan dengan ajaran agama seperti riba dan gharar. Komunikasi yang baik dan etis dalam bisnis syariah bukan hanya kunci kesuksesan finansial, tetapi juga jalan menuju keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan menciptakan hubungan bisnis yang saling menguntungkan dan langgeng, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Baik, saya akan menyimpulkan dari materi-materi yang saya sampaikan. Jadi, komunikasi bisnis syariah merupakan aspek penting dalam dunia usaha yang mengedepankan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, transparansi, amanah, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan finansial, tetapi juga untuk memperoleh keberkahan dalam setiap transaksi bisnis. Dalam praktiknya, komunikasi bisnis syariah mencangkup komunikasi verbal dan nonverbal yang harus dilakukan dengan etika serta kepatuhan terhadap hukum Islam. Melalui penerapan komunikasi yang baik, bisnis syariah dapat membangun hubungan yang harmonis antara pelaku, usaha, konsumen, dan masyarakat luas. Dengan menghindari praktik yang bertentangan dengan syariah seperti riba, gharar, dan masyir, komunikasi bisnis syariah dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi komunikasi bisnis syariah yang tepat sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.